Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Li Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin wa sahabatu wa qarabatu wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhususan limalif hadzal kitab asy-Syaikh al-Imam An-Nawawi wa Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Syahabuddin Ahmad Ibni Hajar al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah li qada hajatina min hawaiji dunya wal akhirah. Hassallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk pada maqalah ke-15 dari kitab Nashaihul Ibad yang khusus akan membahas tentang akah. Ada 4 hal yang menjadi penanda orang itu akan celaka. Celaka di sini maksudnya bisa jadi celaka di dunia dan juga kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allah. Dawuhnya dawuhnya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Yang pertama itu adalah wal maqalatu utawi dawu al-khamisata asyara kang kaping 15 iku anin Nabi alaihi salam, dan riwayatake saking Kanjeng Nabi alaihi salam annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sinten Kanjeng Nabi, alamatu syaqawati utawi tandane ciloko, maksudnya orang yang akan celaka iku arbatun ono 4. Ini boleh nanti jadikan sebagai introspeksi kita. Jika ini terjadi kepada kita, maka tinggalkan, segera perbaiki. Apa tandane wong king cilaka? Minal umuri bayane saking pira-pira perkara. Nisyanu dzunubil madiyati, nyatane lali maring pira-pira dosa al-madiyati kang liwat. Min ghairi nadamin saking tanpa ketunan alaiha ing atase dzunub. Wahia hale utawi dzunubil madiyah. Ai wal halu tegese utawi tingkaan sak temene dzunubil madiyah. Indallahi munggu Gusti Allah taala hale maha luhur sinten Allah iku mahfuzatun kang den resa. Ai madbutatun tegese kang den itung bi adadiha kelawan wilangane dzunub wa zamaniha lan waktune dzunub wa mahalliha lan panggonane dzunub. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, salah satu tanda kalau kita nanti akan celaka, baik kehidupan kita di dunia ataupun di akhirat, seringnya kita lupakan dosa-dosa yang kita lakukan. Padahal dosa yang kita lakukan itu senantiasa dijaga atau dicatat mulai dari berapa kali, kapan dilaksanakan, dan di mana itu dilaksanakan. Itu akan tetap tercatat rapi. Yang seperti kita tahu bahwasanya catatan itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Nah, orang yang lupa akan semua dosa yang sudah ia lakukan tanpa ada unsur penyesalan, yang dalam arti di sini itu penyesalan ketika orang itu melakukan dosa kok kemudian dia menyesal. Menyesalnya itu sebenarnya adalah bagian dari petunjuk Allah agar dia mau lanjut untuk taubat, gitu. Nah, sekarang kok dia lupa akan dosa yang sudah dilakukan sementara dia tidak sempat untuk menyesalinya, maka itu adalah tanda pertama yang akan menyebabkan manusia itu nanti kehidupannya celaka, baik dia hidup di dunia ataupun di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wa dzikrul hasanatil madiyati bil qalbi, wa dzikrul hasanati lan eling maring pira-pira kebagusan al madiyati kang wis kliwat bil qalbi nancep kelawan ati.
Padahal padahal orang ngerti sopoman ukbilat opo toh dan tompo opo hasanat. Ail hasanatu tegese piro-piro kebagusan amruddat utawa dan tolak. Yang kedua itu adalah dia senantiasa mengingat kebaikan yang sudah dilakukan di dalam hati. Padahal dia tidak pernah tahu apakah kebaikannya itu akan diterima oleh Allah ataupun ditolak. Yo gampangannya gak ikhlas dalam beramal lah. Tapi ikhlas itu mungkin sulit ya. Melapangkan diri kita saat kita melakukan itu mungkin sulit. Oke sulit. Tapi yang paling tidak ingatnya kita. Jadi setiap kita melakukan kesalahan, setiap kita kok giliran kita masjid itu masjid itu berdiri gara-gara sumbanganku. Di dalam hati dia ingat seperti itu terus. Tidak coba dia buang kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan. Itu pertanda kedua kalau kehidupannya oleh Allah akan dibuat celaka, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah itu perlu diingat. Itu adalah tanda-tanda celakanya manusia, kehidupan ia di dunia ataupun di akhirat. Cuman pada saat kita melakukan amal, ini etikanya ya. Kalau kita melakukan amal baik, yakinlah, husnuzon lah kalau Allah itu senantiasa akan menerima amal kebaikan kita. Tanda yang nomor 3 yang menyebabkan orang itu akan memiliki kehidupan yang celaka ya baik di dunia ataupun di akhirat ya sama. Itu adalah wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya wa nadharu lan oleh ningali iman ila man maring wong fawqahu kang ana ing dalem dukure iman fid dunya ing dalem urusan dunia bi anto maha gambare kelawan yen to pengin opo an nadhru peningali man laha maring dunya walam yardolan ora ridho sapa man bil kismati kelawan oleh pembagie Gusti Allah. Ini sebelumnya sudah dijelaskan. Tanda yang ketiga adalah yang menyebabkan orang itu kehidupannya celaka, baik itu di dunia dan nanti di akhirat. Dia juga tidak akan selamat dari murkanya Allah ketika dia senantiasa membandingkan dalam urusan dunia dengan orang yang ada di atasnya. Membandingkan dirinya dengan orang yang ada di atasnya. Artinya dia senantiasa melihat urusan dunia, kekayaan itu senantiasa membandingkan dengan yang di atasnya. Dan sementara dirinya itu tidak pernah bisa rela dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah pada dirinya yang saat ini itu sudah bisa ia nikmati dan sudah bisa ia rasakan, dan kalau diukur itu jauh lebih besar daripada apa yang sudah ia bandingkan. Kenapa kok berani saya bilang seperti itu? Ya ini penyebab utamanya karena dia sering melihat orang lain yang lebih tinggi daripadanya dalam urusan dunia. Dan itu adalah pemicu pertama pemicu pertama dia itu tidak akan rela atas karunia Allah yang saat ini sebenarnya dia sudah memiliki gitu loh. Dan sebenarnya sudah dia rasakan, dan karunia itu justru lebih besar daripada apa yang sudah ia bandingkan gitu loh. Lebih besar. Contohnya kadang kita melihat teman kita beli mobil ya kan. Kita pengen gitu loh. Waduh. Lah, kalau cuman pengen sih oke saja. Cuman urusannya nanti ya Allah kapan aku dikai mobil kok kayak gini terus gitu loh. Nah, itu yang enggak boleh gitu loh. Padahal pada saat ini dia itu sudah memiliki karunia yang lebih besar daripada pandangan dia yang saat itu adalah mobil. Contohnya apa? Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Yang oleh Rasulullah sendiri sudah diingatkan kalau dua nikmat ini adalah yang sering akan dilupakan oleh manusia. Artinya nikmat yang sudah ia rasakan
dan sudah ia nikmati dari nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, itu justru sebenarnya sudah nikmat yang diberikan oleh Allah yang sudah ia miliki dan lebih besar daripada mobil yang sedang ia bayangkan itu loh. Yang daripada mobil yang sudah ia bayangkan itu loh. Dan ini yang sering menutup nikmat besar Allah yang sudah kita miliki gara-gara kita sering melihat orang lain dalam urusan dunia. Jadi wajar dawuhnya Rasulullah, kata Rasulullah, salah satu tanda yang nomor 3 yang menyebabkan kehidupan manusia itu celaka adalah senantiasa ia melihat orang yang ada di atasnya dalam urusan dunia. Jadi kalau urusan dunia dia senantiasa membandingkan dengan yang ada di atas, dan dia tidak memiliki kerelaan atas bagian yang sudah Allah berikan pada dirinya. Itu iya, karena dengan seperti itu dia tidak akan pernah puas dengan apa yang ia miliki. Karena orang kaya di atasnya dia pasti akan terus ada, dan itu memang bagian dari sunnatullah sudah. Bagian dari sunnatullah, bagian dari hukum alam lah seperti itu. Jadi di atas langit masih ada langit, itu sudah pasti gitu loh. Lah kalau yang ia bandingkan itu dalam urusan dunia, maka dia tidak akan pernah bisa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan pada saat ini. Nah logikanya kalau dia sudah tidak bisa berterima kasih akan nikmat yang sudah diberikan pada hari ini, bagaimana dia bisa mengharapkan nikmat-nikmat yang mengharapkan nikmat-nikmat yang belum diberi oleh Allah, yang sudah diberi aja dia tidak mau menerimanya kok. Makanya di sini itu masuk pada kategori ketiga yang menyebabkan dia akan memiliki kehidupan yang sengsara, syakoah, kata Rasulullah itu. Terus yang keempat, kata Rasulullah, ya, nazruhu ilaman fauqahu fid dunya wa nadharu lan oleh ningali man ilaman maring wong dunahu kang ing dalem ngisore eman fiddini yang dalam urusan agama. Ayil amali tegese penggawean as-sholihi kang bagus. Walam yaskur lan ora gelem sapa man, walam yaskur lan ora gelem syukur sapa man Allah ing Gusti Allah alani ami amali nafsihi ing atase pira-pira nikmate amale awake man. Yaqulu dawu sinten Allah aratuhu ngersakne sapa ingsun ing man, bimakna iyahu tegese ngarepake sapa ingsun ing man anit dunya saking urusan dunya, wa i'anatilan oleh nulungi ingsun iyahu ing man alat taati ngatasi urusan taat. Tetapi ne kata Allah, walam yuridni tetapi ne ora tau ngarepake sapa man ing ingsun bir ridho kelawan ridho wa syukri lan syukur fataroktuhu moko sebab ninggal sapa ingsun Allah ing man bitarki nusrati kelawan ninggal nulungi ing man. Yang ketiga, yang keempat itu adalah dalam urusan agama dia senantiasa melihat orang yang amal solehnya itu lebih sedikit daripadanya. Nah kalau seperti itu dia artinya ini yang akan menyebabkan dia bisa menerjang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara dia melihat untuk urusan kebaikan orang yang ada di bawahnya, amal soleh. Alah, gak popo lah aku bisa melakukan puasa Senin Kemis daripada itu tidak pernah berpuasa. Kalau urusan agama, kalau urusan akhirat jangan melihat di bawah kita. Artinya apa? Agar amal soleh kita itu terus naik gitu loh, sebagai motivasi gitu loh. Itu karena kalau kita amal kita yang seperti ini sudah kita bangga-banggakan sehingga menutup usaha kita untuk memperbaikinya, nah itu yang salah. Itu yang tidak baik. Seolah-olah dia itu dan seolah-olah dia itu itu sama seperti tidak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah aku wis iso diparing sholat duha, atau dia cuman bisa alhamdulillah aku seiso diparing sholat 5 waktu meskipun telat-telat, daripada itu tidak sholat sama sekali. Itu tidak boleh kayak gitu.
Tidak boleh kayak gitu. Itu bukan bersyukur kepada Allah. Kalau urusan agama, kalau urusan amal soleh itu melihat yang di bawah. Jadi kalau amal soleh itu harusnya melihat kepada orang yang lebih baik daripada kita, agar amal soleh kita itu senantiasa meningkat. Gitu. Jadi di sini sampai digambarkan yaqulullahu aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu nusratahu. Fataraktuhu bitarki nusratihi, kata Allah itu seolah-olah aku iki, seolah-olah kata Allah di sini yaqul, aku itu menghendaki dia baik dunianya sudah aku kasih, sudah aku beri gitu loh. Dan begitu juga aku sudah senantiasa membantu dia agar dia senantiasa mau taat kepadaku. Itu seolah-olah seperti itu Allah berkata kepadanya. Tapi dia sebenarnya itu tidak pernah mengharapkan kepadaku gitu. Dia tidak pernah mengharapkan kepadaku. Jadi sampean itu sama seperti sampean itu berdoa untuk ingin masuk surga. Padahal ketika masuk surga yang sampean harapkan itu apa? Ya paling yang sampean harapkan itu bidadari, ya kan? Bisa nyaman, semua yang kita inginkan ada. Justru yang diharapkan itu tidak menghendaki, tidak diharapkan. Yang sampean justru sampean tidak mengharapkan kepada zat yang memiliki surga. Sama seperti sampean itu bertamu, tapi sampean cuman ingin menikmati tempat tamunya saja, tempat rumahnya saja, tanpa sampean itu ingin bertemu dengan pemilik rumah. Nah itu bagaimana gitu loh. Nah itulah yang akan menyebabkan Allah meninggalkan pertolongannya kepada diri kita. Oleh karena itu dia nanti akan mengalami kehidupan yang sengsara, baik di dunia ataupun di akhiratnya. Di dunia penyebabnya dia akan sengsara, dia tidak akan pernah puas dengan kenikmatan yang sudah dimiliki, karena dia senantiasa memiliki bayangan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain gitu loh. Dan dia juga tidak akan mendapatkan kehormatan dari kebaikan yang sudah dilakukan, karena dia akan senantiasa mengingatnya gitu loh. Mengingatnya. Dan dia tidak akan bertaubat dari setiap kesalahan, ya kan? Karena dia senantiasa melupakan setiap kesalahan yang ia lakukan. Dari sana dosanya akan terus menumpuk, yang akan menyebabkan kehidupannya celaka nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara amal solehnya tidak akan pernah meningkat, dikarenakan dia senantiasa membandingkan amal solehnya dengan orang yang lebih sedikit dalam melakukan amal soleh. Maka dari itu 4 hal ini kata Rasulullah yang akan menyebabkan manusia itu mengalami kehidupan yang celaka, artinya sengsara baik di dunia dan akhirat. Yang pertama itu adalah senantiasa melupakan dosa, senantiasa melakukan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, senantiasa mengingat kebaikan yang sudah dikerjakan. Dalam urusan dunia senantiasa dia melihat orang yang ada di atasnya, dan dalam urusan akhirat dia senantiasa melihat orang yang ada di bawahnya. Maka dilanjutkan oleh Imam Nawawi lewat dawuhnya Rasulullah, kalau tadi adalah tanda-tandanya orang yang akan mendapatkan kehidupan yang celaka di dunia dan akhirat, nah sekarang ini tanda-tandanya orang yang akan mendapatkan keberuntungan baik hidup di dunia ataupun di akhirat. Lanjutannya kalimat itu adalah wa alamatus sa'adati utawi tondone piro-piro kebejan atau kebahagiaan